Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang baru mengetahui kalau dia ternyata mempunyai seorang anak dari hubungan gelapnya dulu dengan istri seorang mafia. Dia juga harus ikhlas anak yang baru dijumpainya di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di mana dua orang polisi Miami yang bernama Mike dan Marcus sedang dikejar polantas karena si Mike bawa mobilnya di atas kecepatan rata-rata. Mereka berdua sedang buru-buru ke rumah sakit untuk melihat kelahiran cucu si Marcus. Sesampainya di rumah sakit, si Marcus merasa bahagia melihat cucunya yang baru lahir. Walau takut-takut, si Marcus pun menggendong cucunya tersebut. Sedangkan di negara Meksiko, tepatnya di sebuah lapas wanita, seorang tahanan bernama Isabel menusuk seorang penjaga wanita dan dia berhasil kabur setelah putranya yang bernama Armando membebaskannya. Besok harinya, si Isabel memberikan flash disk yang dititipkan almarhum suaminya sebelum meninggal di penjara. Ternyata si Isabel ini adalah istri seorang mafia. Setelah itu si Armando membuka flash disk tersebut. Dia pun melihat foto orang yang mengakibatkan ayahnya di penjara, serta keterangan di mana dulunya si Mike yang menangkap ayahnya. Film berlanjut, si Marcus dan teman-temannya sedang merayakan kelahiran cucunya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di pelabuhan Miami, si Armando pun melenyapkan rencana bisnisnya karena mengingkari kesepakatan yang sudah mereka buat. Setelah itu dia mengumumkan kalau mulai hari ini dia menguasai kota tersebut dan dia mengajak kelompok yang lainnya untuk bergabung dengannya. Kembali ke tempat si Mike, di mana si Marcus ngomong tentang rencananya pensiun karena dia ingin menemani cucunya. Dia pun mengajak si Mike supaya pensiun juga, tapi si Mike menolaknya karena dia menikmati pekerjaannya. Si Marcus pun mengejek si Mike yang sampai sekarang masih melajang, padahal dia sendiri sudah punya cucu. Setelah acaranya selesai, mereka pun bersiap pulang. Tapi saat mereka bercanda ria, si Armando menembaki si Mike hingga kritis. Melihat keadaan si Mike, rekan-rekannya pun panik, lalu membawanya ke rumah sakit. Sebagai seorang sahabat yang sudah 26 tahun bersama, si Marcus merasa sedih melihat keadaan si Mike. Dia pun berdoa di gereja dan memohon kepada Tuhan supaya menyelamatkan nyawa si Mike. Sedangkan di kantor polisi, mereka sedang menganalisis senjata dan peluru yang digunakan menembak si Mike. Film berlanjut, si Isabel menyuruh si Armando untuk melenyapkan orang-orang yang ada di flash disknya. Si Armando pun langsung bergerak. Singkat cerita, 6 bulan kemudian si Mike baru siuman dari komanya, dan rekan-rekannya pun merayakan hari bahagia tersebut. Hingga malam harinya dia meminta kepada komandannya supaya menugaskannya dan si Marcus mencari pelaku yang menembaknya. Tapi si atasan justru menyuruhnya untuk bertanya kepada si Marcus mau apa tidak. Mendengar itu si Mike langsung menemui si Marcus dan dia merasa kesal mendengar jawaban si Marcus yang ingin pensiun, padahal orang yang menembaknya belum tertangkap.
Dia pun memohon kepada si Markus supaya membantunya, dan dia berjanji setelah pelakunya tertangkap, dia juga akan pensiun. Tapi si Markus tetap menolaknya. Singkat cerita, si Markus menikmati pensiunnya, sedangkan si Mike mulai melakukan penyelidikan tentang pelaku yang menembaknya. Dan dia mendapat informasi dari seorang pria yang diinterogasinya secara paksa. Besok harinya dia melapor kepada atasannya tentang kelompok Grassi yang menjual senjata kepada pelaku penembakannya. Dia pun meminta supaya atasannya menugaskannya mencari pelakunya. Dengan marah-marah si atasan mengabulkannya, tapi si Mike hanya bertugas sebagai penasehat di tim khusus yang mengungkap kasus tersebut. Sebagai pimpinan tim khusus, si Rita pun mengenalkan si Mike kepada anggotanya yang lain. Setelah itu mereka langsung bergerak melakukan pengintaian kelompok Grassi. Sesampainya di tujuan, anggota si Rita langsung menerbangkan drone-nya dan mereka melihat si Grassi sedang melakukan transaksi. Melihat itu si Mike tidak kesabaran dan memutuskan untuk masuk ke dalam karena dia ingin mencari info tentang pembeli senjata dari si Grassi. Tapi sebelum dia mendapatkannya, si Grassi justru tewas saat terjadi baku tembak. Sedangkan di tempat lain, si Markus menerima telepon dari mantan informan mereka yang memberitahu kalau penembak si Mike sedang mencarinya. Dia pun menyuruhnya untuk menghubungi si Mike karena dia sudah pensiun. Tapi si informan justru mengajaknya bertemu di suatu tempat. Setelah selesai teleponan, si Markus pun menelepon si Mike. Hingga saat bertemu, si Mike memarahi si Markus karena membawa cucunya, padahal mereka mau melakukan penyelidikan. Tapi si Markus menjelaskan kalau cucunya akan diantarkan ke tempat spa di mana istrinya sedang bersantai. Sesampainya di depan spa, dengan pelan-pelan si Mike mengantar cucu si Markus. Melihat itu istrinya si Markus justru kesal, tapi si Mike langsung kabur. Saat tiba di tujuan, mereka justru panik karena tiba-tiba informan yang mau ditemui mereka justru jatuh menimpa mobil si Markus. Si Mike pun naik ke lantai atas dan berkelahi dengan si Armando. Tapi si Armando berhasil kabur. Malam harinya si Isabel menelepon si Armando dan memberi perintah sebelum membunuh si Mike, dia harus membuatnya menderita lebih dahulu. Besok harinya si Armando langsung melakukan perintah ibunya dengan menembak atasan si Mike saat mereka sedang bersama. Singkat cerita, setelah kematian atasan mereka, si Markus memutuskan kembali bertugas untuk yang terakhir kalinya. Besok harinya, dua polisi yang mendapat julukan anak nakal langsung beraksi. Dan tujuan pertama mereka adalah seorang akuntan yang mengurus keuangan si Grassi selama ini. Sesampainya di tempat, si Markus berusaha melakukan pendekatan humoris, tapi dia justru dipukuli si akuntan. Melihat cara yang digunakan si Markus gagal, si Mike bersiap melakukan dengan caranya. Tapi tak berapa lama si Rita dan anggotanya justru masuk lalu memborgol si akuntan. Si Mike pun kesal karena ternyata si Markus yang menghubungi si Rita sebelumnya. Film berlanjut. Di kantor polisi mereka menemukan petunjuk tentang seorang pria bernama Lorenzo di laptop si akuntan. Si Markus pun memberitahu kalau si Lorenzo seorang penjual narkoboy dan senjata. Anggota si Rita pun memberitahu kalau si Lorenzo malam ini akan merayakan ulang tahunnya di sebuah klub. Malam harinya si Mike dan si Markus tiba di klub. Setelah masuk ke dalam, mereka langsung berbagi tugas. Tapi sebelum berhasil menangkap si Leonardo berhasil kabur.
Si Marcus dan si Mike pun mengejarnya, tapi si Lorenzo justru ditembak si Armando karena menghalangi pandangannya menembak si Mike. Untunglah si Marcus menembak helikopter yang ditumpangi si Armando hingga nyawa si Mike selamat. Take the stairs. I told your ass I wasn't jumping. Crossing 395 in the open. Stay low. Marcus needs to pull over for. Oh shit. Oh. Oh shit. Shit, everybody want to kill you. Hasta el fuego. Film berlanjut, si Mike minta tolong kepada anggota si Rita untuk meretas HP si Leonardo yang diambilnya. Anggota si Rita pun menunjukkan riwayat panggilan telepon si Leonardo selama 2 bulan terakhir dan banyak panggilan dari Meksiko. Melihat itu, si Mike menyuruhnya untuk mengirim pesan Hasta el Fuego ke semua nomor tersebut. Setelah itu dia menyuruh anggota si Rita pergi. Si Mike mulai melakukan pencarian atas nama Isabel di komputer dan dia terkejut melihat tentang informasi seorang bayi lahir. Si Marcus pergi menemui si Mike yang kelihatan bingung. Saat bertemu si Mike, si Marcus lagi-lagi kaget saat si Mike mengatakan kalau si Armando kemungkinan adalah putranya. Si Mike pun menceritakan masa lalunya sebelum mereka berdua bertemu, di mana 28 tahun yang lalu dia pernah ditugaskan melakukan penyamaran di kartel Haretas dan dia menjadi supir pribadi si Isabel. Karena sering bersama, mereka pun saling jatuh cinta dan menjalin hubungan gelap. Dia pun menceritakan kalau si Isabel melahirkan di dalam penjara dan dia yakin kalau si Armando adalah putranya karena suami si Isabel sudah divonis dokter tidak bisa memiliki anak. Singkat cerita, untuk mencari jawaban atas kecurigaannya, si Mike memutuskan pergi ke Meksiko sendirian. Tapi saat pesawat belum terbang, dia melihat si Marcus datang dan duduk di belakangnya. Dia pun menyuruh si Marcus pulang, tapi si Marcus tidak mau. Setelah beberapa jam melakukan penerbangan, si Mike dan si Marcus pun tiba di Meksiko. Dan lagi-lagi si Mike kaget melihat kedatangan si Rita bersama anggotanya. Melihat tatapan si Mike, si Marcus pun menjelaskan kalau si Rita yang meneleponnya duluan. Mau tidak mau dia pun memberitahunya. Setelah itu mereka langsung rapat singkat. Si Mike memberitahu kalau dia akan bertemu si Isabel di hotel tua. Untuk itu dia meminta rekan-rekannya yang lain memantau saja dan dia mengingatkan supaya mereka tidak membunuh si Armando karena itu adalah urusannya sendiri. Film berlanjut, si Mike sudah tiba di tempat dan rekan-rekannya memantau. Saat bertemu, si Isabel membuang kalung yang dipakai si Mike karena dia tahu kalau itu adalah kamera. Sedangkan di luar rekan-rekannya mulai panik melihatnya. Kembali ke dalam di mana si Mike bertanya kenapa si Isabel tidak memberitahu kalau dia mempunyai seorang anak. Si Isabel pun menjawab kalau dulunya dia ingin memberikan surprise kepada si Mike. Tapi saat dia tahu kalau si Mike seorang pengkhianat, dia pun mengurungkannya. Saat mereka berdebat, masuklah si Armando sambil menodong si Marcus. Belum lagi mereka sudah terkepung. Sebelum si Marcus memberitahu si Armando kalau si Mike adalah ayah kandungnya, si Rita dan anggotanya datang menyerbu dan terjadilah perang.
Saat ada kesempatan, si Mike pun memberitahu si Armando kalau dia adalah ayahnya. Tapi si Armando tidak percaya begitu saja. Dia justru menghajar si Mike yang tidak melakukan perlawanan. Saat ibunya datang, si Armando pun bertanya apa betul si Mike adalah ayahnya. Si Isabel pun mengiyakannya, tapi dia justru menembak putranya karena tidak mau membunuh si Mike. Hingga si Rita tiba-tiba muncul lalu menembaki si Isabel hingga pindah alam. Setelah keluar gedung, si Mike berjanji akan selalu menemani anaknya, tapi dia minta maaf tidak bisa membantunya karena si Armando harus dihukum atas perbuatannya selama ini. Akhir cerita, si Mike dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan mereka, dan si Mike selalu menjenguk putranya di penjara. Dan film pun selesai.